Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berlatih tentang keterampilan klinik teknik menyusui. Keterampilan klinik ini sangat penting karena menyusui adalah fondasi kehidupan. Seorang dokter harus mampu memberikan konseling kepada ibu mengenai bagaimana teknik menyusui yang benar sehingga ibu mampu sukses ASI eksklusif 6 bulan dan lanjut menyusui hingga 2 tahun. Ada 6 tahap yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama adalah memperkenalkan diri dari dokter kepada ibu. Yang kedua, mempersiapkan langkah-langkah yang kita persiapkan sebelum ibu menyusui. Yang ketiga adalah bagaimana ibu tahu posisi menyusui yang benar. Yang keempat, bagaimana ibu tahu tanda-tanda perlekatan yang baik. Yang kelima, bagaimana ibu tahu kalau bayinya menghisap dengan efektif. Dan yang terakhir adalah ibu tahu tanda-tanda kecukupan ASI. Untuk itu, mari kita pelajari teknik menyusui dengan seorang ibu yang menyusui bayinya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Pipit yang bertugas pagi ini di Poliklinik Anak. Apa kabar Ibu? Baik. Perkenalkan dengan Ibu siapa? Ibu Vita. Dengan Bapak Ade. Kalau boleh tahu nama bayinya siapa? Adiba. Adiba. Keluhan bayinya apa, Bu? Ya, anak saya rewel dan selalu terjaga sepanjang malam. Payudara saya lecet putingnya dan sedikit bengkak. Kalau boleh tahu, sekarang usia bayinya berapa, Bu? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Menyusui dari awal setelah lahir? Iya. Apakah Ibu mendapatkan inisiasi menyusui dini? Iya. Iya, mendapatkan skin to skin dari Ibu ke bayi ya. Baik. Apakah Ibu merasa payudara Ibu ASI-nya cukup? Asinya cukup. Asinya cukup. Susu saya agak bengkak. Susu agak bengkak. Puting juga lecet. Baik. Sebelum berkonsultasi, ibu diminta tidak menyusui bayi dulu selama 1-2 jam agar saat pengamatan kita dapat melihat proses menyusui. Kita minta ibu menyusui sambil kita mengisi daftar tilik menyusui. Pada daftar tilik pengamatan menyusui, kita lihat apakah menyusui berjalan dengan baik atau terdapat masalah pada menyusui. Kita akan melakukan penandaan pada tanda-tanda yang ada pada kondisi umum ibu dan bayi, pada kondisi payudara, posisi bayi, perlekatan bayi, dan proses menyusui. Hasil centang yang kita temukan dapat menjadi petunjuk bagi kita dalam membantu posisi dan perlekatan dan proses menyusui. Setelah kita melakukan pengamatan, ternyata proses menyusui Ibu Vita terlihat seperti pada gambar. Tubuh bayi menjauhi tubuh ibu, leher bayi terlihat terpuntir, dan tidak ada kontak mata antara ibu dan bayi. Kemudian kita berikan pujian kepada ibu. Kalau ibu hebat bisa menyusui bayi secara eksklusif dan berat badan bayi naik dengan hanya pemberian ASI. Kita informasikan bahwa payudara lecet dan bayi rewel dapat terjadi karena posisi dan perlekatan saat menyusui. Mulut bayi diharapkan membuka lebar agar payudara ibu tidak lecet dan dapat mengosongkan payudara ibu dengan baik. Kita berikan saran, saya akan membantu ibu dengan menjelaskan kembali teknik menyusui. Dalam hal ini saya mungkin akan kembali menjelaskan kepada Ibu mengenai teknik-teknik kita dalam menyusui. Kita akan mereview kembali bagaimana posisi perlekatan yang benar, bagaimana cara menyusui efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai langkah-langkah persiapan sebelum menyusui. Yang pertama adalah ibu mencuci tangan. Mungkin dalam hal ini kita akan menggunakan hand scrub. Ajarkan ibu bagaimana mencuci tangan dengan benar. Kemudian
Setelah ibu mencuci tangan dengan benar, ajarkan ibu untuk memerah ASI sedikit yang ada di payudara. Dengan menggunakan posisi C dan ditekan sedikit ke belakang, kita tekan pencet daerah areola dari payudara ini, ASI yang keluar akan kita oleskan ke daerah areola. Ini berguna untuk desinfektan dan juga untuk membuat lembab bagian dari payudara. Kemudian kita mempersiapkan bayi kalau masih memakai bedong, kita buka bedongnya. Setelah bayi dibuka bedongnya, diusahakan bayi dalam posisi yang nyaman. Kita lihat apakah bayi memiliki rooting refleks. Apabila diletakkan jari di pipi bayi, maka bayi akan mengejar dari tangan, atau apabila didekatkan ke payudara, maka bayi akan membuka mulutnya. Kemudian ibu dipersilahkan untuk duduk dengan santai, kedua kaki menapak ke lantai, bagian belakang dari punggung itu menyandar dengan baik, dan diajarkanlah kepada ibu beberapa cara posisi menyusui. Ada beberapa cara posisi menyusui. Yang pertama adalah posisi yang cradle, di mana bayi ditopang dengan seluruh tangan ibu dengan posisi seperti ini. Kemudian kita mengenal juga posisi cross cradle yang biasa digunakan kepada bayi-bayi yang prematur atau bayi-bayi yang mengalami kesulitan dalam perlekatan. Maka tangan yang berseberangan yang menyangga kepala bayi dan tangan yang bersamaan dengan kepala bayi yang memposisikan payudara. Kemudian ada lagi namanya posisi football atau posisi memegang bola. Itu apabila bayi dengan bayi kembar, di mana bayi kita topang seperti ini. Kemudian yang keempat adalah ibu masih bisa menyusuinya ketika tidur bersama bayi. Dan itu dinamakan posisi tidur, di mana ibu tidur telentang saling berhadap-hadapan dengan bayi di tempat tidur. Dan yang terakhir adalah posisi laid back atau posisi seperti posisi saat inisiasi menyusui dini. Bayi dipersilahkan menyusu sendiri dengan ibu sedikit berbaring seperti ini. Baik, setelah kita menjelaskan kepada ibu mengenai langkah-langkah dari menyusui, kita masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana ibu memposisikan bayi. Kita akan memakai cara cross cradle karena cara ini yang sebagian besar digunakan oleh ibu dalam menyusui bayinya. Langkah pertama, bayi tidak dibedong, bayi bebas kondisinya, tidak ada yang terikat. Kemudian bayi menghadap ke badan ibu dengan kepala menghadap ke payudara, tangan yang di sebelah berlawanannya masuk ke memeluk ibu di pinggang ibu, kemudian tangan yang satunya menopang bayi dari kepala hingga panggul. Kemudian telinga dan lengan dalam satu garis lurus. Kemudian kepala menghadap ke payudara. Yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bayi dalam kondisi dibedung, kemudian posisi bayi tidak menghadap ke badan ibu, hanya kepala bayi yang menghadap ke payudara. Hal ini akan menimbulkan kesakitan atau lecet pada payudara, payudara ibu terasa penuh dan bayi tidak puas dalam menyusu. Oleh karena itu posisi ini sangat menentukan untuk keberhasilan menyusui. Mereview bagaimana posisi dari Ibu Vita dalam menyusui bayinya. Baik, Ibu bisa Ibu posisikan bayinya. Baik, Ibu Vita sudah bisa memposisikan bayi melekat ke badan ibu, kepala bayi menghadap ke payudara. Setelah posisi yang benar, kita akan melihat bagaimana perlekatan antara mulut bayi dan puting. Setelah posisinya benar, maka kita akan mencek apakah perlekatan antara ibu dan bayi itu benar. Perlekatan yang benar adalah di mana mulut bayi membuka lebar, bisa kita lihat seluruh mulut bayi membuka lebar, lidah bayi agak terjulur keluar, kemudian ibu akan membantu
bayi untuk mendapatkan ASI dari payudara dengan memegang daerah areola, daerah yang hitam ini dengan posisi C, kemudian arahkan ke hidung bayi. Ketika bayi membuka mulut dengan besar, maka areola ini akan ibu bantu memasukkan ke dalam mulut bayi. Kemudian kita akan melihat bahwa setelah mulut bayi membuka lebar, bibir bawah bayi akan melipat keluar. Dagu bayi menempel ke payudara, dan hampir seluruh daerah areola yang hitam ini masuk ke dalam mulut bayi, atau lebih kurang 2/3 dari bagian areola ini masuk ke mulut bayi. Setelah perlekatan yang benar, ibu akan kita kasih tahu mengenai bagaimana cara menyusui yang efektif. Cara menyusui yang efektif adalah bayi terdengar menelan. Ketika dia mulai menghisap payudara ibunya di areola, akan terdengar bunyi menelan. Tidak terdengar smacking sound, tidak terdengar bunyi seperti ini, atau bunyi mendecak lainnya, dan bayi terlihat menelan setiap saat, maka itu berarti bayi tidak menyusui dengan efektif. Kemudian, bayi terlihat nyaman, ibu terlihat tenang, payudara terasa kosong saat menyusui. Ketika payudara yang satu kosong setelah kita menyusui, maka di waktu menyusui yang berikutnya dipakai payudara yang terakhir disusui. Karena di sana masih ada ASI yang lebih pekat atau yang kita kenal dengan hand milk. Ada beberapa kesalahan yang dapat terjadi ketika ibu menyusui bayinya. Yang pertama, apabila posisi tidak tepat, di mana bayi dibedong, kemudian hanya kepala bayi yang menghadap ke payudara ibu. Nah, hal ini akan menimbulkan tidak nyaman kepada bayi tidak menyusui dengan efektif, ibu merasa putingnya lecet dan bengkak. Juga terkait dengan perlekatan bagaimana posisi payudara areola ibu ke dalam mulut bayi. Setelah bayi disendawakan, ibu dapat terus mendekap bayi atau meletakkan bayi ke tempat tidurnya, dan ibu kemudian melakukan kembali pemencetan kepada areola, dan ASI yang keluar itu dilembabkan kembali ke seluruh areola setelah selesai menyusui. Yang ketiga adalah kita kembali mereview kepada ibu bagaimana tanda-tanda posisi menyusui yang benar. Kita pakai dengan cara cradle kembali, yaitu di mana seluruh badan bayi ditopang oleh tangan ibu, telapak tangan ibu menyangga daerah bokong, tangan bayi yang di bawah memeluk ibu, jadi tidak posisinya di depan dan menghalangi posisi ibu dengan bayi. Kemudian telinga dan lengan berada dalam satu garis lurus. Bayi tidak hanya kepalanya saja yang menoleh ke payudara ibu, jadi keseluruhan badan. Perut bayi bertemu dengan perut ibu, kepala bayi menghadap ke arah payudara ibu. Ibu duduk dengan nyaman. Setelah posisi menyusuinya benar, maka kita harus melihat apakah perlekatan mulut bayi dengan areola ibu berlangsung dengan baik. Mulut bayi harus membuka lebar dengan lidah sedikit terlihat seperti akan menjulur. Kemudian areola bagian yang hitam ini hampir masuk seluruhnya ke dalam mulut bayi. Kemudian apabila masih bisa terlihat adalah areola di bagian atas. Bibir bawah bayi melipat keluar dan pipi bayi terlihat kembung. Itu adalah perlekatan yang baik. Setelah kita menjelaskan kepada ibu mengenai langkah-langkah menyusui, mengenai posisi menyusui yang benar, perlekatan bayi yang benar, dan bagaimana bayi menghisap efektif, kita juga harus menjelaskan kepada ibu apa tanda-tanda bahwa bayi mendapatkan kecukupan ASI. Kita menjelaskan kepada ibu bahwa dalam hari-hari pertama kehidupan, satu hari itu lambung bayi baru sebesar kelereng. Jadi lambung bayi masih sebesar kelereng. Dalam 24 jam pertama, kapasitas lambung bayi sekitar 5-7 ml setiap kali minum.
Bayi baru lahir hanya membutuhkan kolostrum yang kualitas dan kuantitasnya secara sempurna memenuhi kebutuhan bayi. Semakin sering bayi menyusu, ukuran lambung akan bertambah besar. Frekuensi menyusu sebanyak 5-12 kali akan tergantung kepada kontak kulit ke kulit yang dilanjutkan setelah inisiasi menyusu dini dan bayi rawat gabung bersama ibu. Kemudian 3-7 hari, lambung bayi baru sebesar bola bekel. Hari kedua hingga ketiga, milks come in. Ukuran lambung bayi membesar menjadi seukuran bola bekel atau seukuran kepalan tangannya, sehingga sekali minum lambung sudah bisa menampung 22-27 ml. Biasanya pada hari ketiga ini kolostrum akan berubah menjadi ASI transisi dan volumenya pun bertambah. Durasi menyusui menjadi lebih panjang sehingga interval menyusui menjauh. Frekuensi menyusui berkurang menjadi sekitar 8 kali dalam 24 jam. Dan setelah itu baru lambung bayi akan bervolume sebesar bola pingpong. Hari ketujuh, lambung membesar seukuran bola pingpong, sehingga bayi mulai bisa minum 45-60 ml setiap kali menyusu. Hari ke-10, ukuran lambung bayi kurang lebih sama dengan telur ayam yang besar dan kapasitasnya bertambah menjadi sekitar 60-81 ml sekali minum. Sehingga ibu tidak perlu khawatir kalau di awal-awal waktu menyusui ASI-nya belum keluar. ASI akan melimpah dalam hari kedua sampai keempat setelah melahirkan. Jadi pada hari pertama ASI tidak langsung keluar dengan deras. Setelah itu payudara ibu akan sering terasa padat, tambah besar dan tambah berat. Dan kadang-kadang ketika ibu menyusui bayinya di payudara yang satu, maka payudara yang satunya akan meneteskan ASI. Itu tanda produksi dari ASI ibu cukup. Kemudian bayi akan menyusu dalam sehari sekitar 10-12 kali dengan lama minimal itu selama 10 menit. Bayi terlihat tertidur setelah menyusui. Kemudian buang air kecil bayi pada hari pertama itu 1 kali sehari, hari kedua 2 kali sehari, hari ketiga 3 kali sehari, hari keempat 4 kali sehari, hari kelima 5 kali sehari, hari keenam dan seterusnya minimal 6 kali sehari. Buang air kecil bayi itu minimal 4 kali sehari. Bayi akan mungkin mengalami penurunan berat badan sebesar 7% dalam 72 jam pertama dan akan kembali ke berat sebelum saat lahir sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14. Kita harapkan kenaikan berat badan bayi lebih kurang 200 gram per minggu. Evaluasi proses menyusui perlu dilakukan apabila berat badan turun lebih dari 10% dari berat lahir setelah usia 5 hari. Bayi yang dilakukan inisiasi menyusu dini, kontak kulit ke kulit pada hari-hari pertama kelahiran, dan rawat gabung bersama ibu akan mulai mengalami kenaikan berat badan dalam minggu pertama kelahiran. Apabila berat badan bayi terus turun setelah usia 14 hari, proses menyusui perlu diamati kembali untuk mengevaluasi apakah prosesnya sudah adekuat. Pada usia sekitar 10-14 hari, bayi mengalami percepatan pertumbuhan yang pertama. Bayi akan dapat menyusu lebih cepat, 1-1,5 jam untuk mencapai kenaikan berat badan sesuai dengan usia. Kemudian ibu kita ajarkan untuk kembali menggunakan buku KIA, di mana nanti berat bayi akan kita plot ke dalam grafik KMS. Pada grafik KMS akan nampak KBM, kenaikan berat minimal mulai dari bulan pertama 800, bulan kedua 900 dan seterusnya. Sehingga ibu tahu apakah ASI cukup untuk meningkatkan berat badan bayi. Pada bayi yang mengalami penurunan berat badan akan mengalami percepatan pertumbuhan setelah diintervensi dengan proses menyusui yang adekuat. Proses menyusui yang adekuat akan mampu mengejar kenaikan berat badan sekitar 800 gram per bulan dalam waktu 2-3 minggu pertama kelahiran.
Untuk permasalahan payudara bengkak, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, ibu dapat mengompres payudara dengan air hangat sebelum menyusui dan mengompres dengan air dingin setelah menyusui. Yang kedua, ajari ibu cara memijat payudara secara ringan dari areola atau bagian yang hitam dari payudara ke arah ketiak. Yang ketiga, ajari ibu cara melakukan teknik reverse pressure softening dengan menekan lembut sekitar 3-4 cm di sekitar areola untuk melembutkan area di sekitar areola sehingga bayi mudah melekat saat akan menyusui. Yang keempat, ajari ibu cara memerah ASI untuk mengurangi pembekakan pada payudara. Yang kelima, ajarkan suami melakukan pijat oksitosin dengan meminta ibu membuka bra dan menunduk ke sandaran kursi atau meja. Berikut adalah beberapa teknik dari reverse pressure softening. Tindakan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh ibu atau dengan bantuan orang lain. Dipastikan bahwa jari-jari yang digunakan kukunya tidak panjang sehingga tidak melukai dari areola. Ibu memperkirakan di mana posisi mulut bayi saat menyusu. Apabila tidak bisa diperkirakan, sekitar 3-4 cm dari pertengahan areola. Kemudian, saat dilakukan penekanan, tekanan dilakukan dengan menekan daerah tersebut ke arah dinding dada selama 1-3 menit secara tegak lurus. Teknik yang pertama disebut dengan one hand flower hold. Digunakan satu jari melingkupi seluruh area areola, ditekan ke arah dada selama 1-3 menit. Kemudian dilepaskan. Tindakan ini dapat diulang sampai terasa lembut dan sampai terlihat ASI mulai keluar pada areola. Tindakan yang kedua adalah two-handed one step method. Ini menggunakan 3 jari tengah, telunjuk dan jari manis kiri kanan yang juga dilakukan penekanan ke arah dada selama 1-3 menit, kemudian dilepaskan dan diulang dan diikitari seluruh area areola sampai seluruhnya terasa lembut sehingga bayi bisa menyusu dengan baik. Yang ketiga, ini adalah teknik dengan meletakkan jari-jari juga di sekitar areola dan juga dibantu penekanan oleh orang lain agar tekanan yang diberikan cukup. Yang keempat, two-step method, two hand, dengan menggunakan 2-3 jari yang dipasangkan secara vertikal di sekitar areola, juga dilakukan penekanan ke arah belakang, dan kemudian dilepaskan. Dan ini dilakukan secara berpindah-pindah hingga seluruh area areola itu teraba lebih lunak. Yang kelima, two-step method two hands dengan menggunakan 2 jari ibu jari secara vertikal dan juga dilakukan penekanan ke arah di belakang. Kemudian dipindah-pindahkan sampai seluruh keliling dari areola itu sudah lunak. Dan yang terakhir dengan soft ring method, itu bisa dengan menggunakan bagian bawah dari empeng atau puting buatan yang sudah dipotong dengan menekankan juga ke arah belakang, ke arah dada selama 1-3 menit. Apabila payudara terasa sudah lebih lunak,
maka ibu dapat mulai melekatkan bayi kembali ke payudara. Apabila masih terasa tegang dan bayi masih sulit untuk melekat, maka ibu dapat melakukan pemerahan ASI dengan menggunakan tangan hingga payudara teraba lebih lunak. Salah satu bantuan yang dapat dilakukan kepada ibu dengan payudara bengkak adalah pijat oksitosin. Pijat ini terbaik dilakukan oleh suami atau ayah bayi, karena oksitosin itu adalah hormon cinta. Berikut adalah beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, ibu tetap duduk menggunakan pakaian, namun payudara dan punggung dibuka. Yang kedua, ibu duduk mengistirahatkan kepala di atas meja dengan ditopang oleh kedua lengan. Yang ketiga, pastikan kursi sejauh mungkin dari meja agar payudara dapat menggantung dengan bebas sehingga saat hormon oksitosin aktif, aliran ASI dapat mengalir dengan baik. Yang keempat, ayah melakukan pemijatan di sisi tulang belakang dengan ibu jari, buat gerakan melingkar. Pijat dari area bahu hingga tulang belikat. Ini diulang selama 2-3 menit. Dapat dilakukan lebih lama sesuai dengan kebutuhan ibu. Yang kelima, ibu akan merasakan rileks dan kadang ASI dapat menetes dari payudara, tanda hormon oksitosinnya telah aktif. Saat hormon oksitosin telah aktif, ibu dapat melakukan pemerahan ASI untuk mengurangi tegangnya payudara dan bayi dapat dilekatkan ke payudara untuk melanjutkan proses menyusui. Baik, Ibu Vita, setelah saya tadi mereview mengenai teknik menyusui, mengenai posisi dan perlekatan bayi, apakah Ibu ada pertanyaan sampai di sana? Cukup. Dari Bapak ada pertanyaan?